Thank you so much. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Wilmina Raja dengan NIM 240701114 dari kelas IKMB semester 2. Di video kali ini, yuk sama-sama kita bahas apa itu teori difusi inovasi. Pernahkah teman-teman bayangkan atau pernahkah terlintas di pikiran teman-teman bahwa di zaman sekarang ini, di zaman yang berkembangnya teknologi semakin pesat, kita dihadapkan dengan adanya inovasi dari teknologi. Tentu saja dengan adanya inovasi dari teknologi ini, banyak orang yang mau menerima dan mengadopsi inovasi teknologi, dan banyak juga orang yang tidak mau menerima inovasi teknologi yang terjadi di zaman sekarang ini. Nah, untuk lebih detailnya lagi, kita akan membahas hal ini berkaitan dengan teori difusi inovasi. Untuk itu, sebelum masuk ke dalam pengertian teori difusi inovasi, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai penemu dari teori difusi inovasi. Nah, jadi teman-teman, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiolog Prancis pada awal abad ke-20 bernama Gabriel Tarde, di mana beliau menggambarkan teori ini dengan menggambarkan sebuah kurva S yang menjelaskan bahwa suatu inovasi itu diadopsi oleh seseorang atau sekelompok orang melalui adanya dimensi waktu. Selanjutnya, teori ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Everett M. Rogers. Dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation, beliau menjelaskan pengertian dari teori difusi inovasi ini. Selanjutnya, teori difusi inovasi ini berkembang sesuai dengan adanya perkembangan waktu dan juga zaman. Jadi teman-teman, di dalam bukunya berjudul Diffusion of Innovation, Rogers mengartikan atau memberikan pengertian tentang teori difusi inovasi ini, di mana difusi itu merupakan proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Sedangkan inovasi itu merupakan proses konstruksi sosial yang dikembangkan dengan adanya sistem sosial yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Sehingga kemudian difusi inovasi itu merupakan bagaimana ide ataupun gagasan ataupun teknologi bisa tersebar dan diadopsi oleh suatu sistem sosial. Atau dengan arti kata, sebuah ide yang diberikan atau sebuah ide yang dipaparkan itu mampu diserap oleh masyarakat luas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai 4 elemen pokok dari teori difusi inovasi. Yang pertama dan utama tentu saja ada inovasi. Nah, inovasi ini berupa ide ataupun gagasan yang akan dikemukakan atau akan disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah saluran komunikasi atau media penyampaian komunikasi. Dalam saluran komunikasi ini perlu diperhatikan dua hal utama, yaitu yang pertama adalah ketika komunikasi ini ingin disebarkan kepada masyarakat luas, maka saluran komunikasi yang efektif digunakan adalah media massa. Dan yang kedua, ketika komunikasi ingin disebarkan secara lebih personal dengan maksud untuk mengubah tindakan ataupun perilaku dari audiens, maka saluran komunikasi yang perlu diperhatikan atau yang penting untuk digunakan adalah saluran komunikasi interpersonal. Yang ketiga adalah jangka waktu atau waktu yang diperlukan agar inovasi diterima ataupun dapat diserap ataupun diadopsi oleh masyarakat atau khalayak luas. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sistem sosial atau struktur dari suatu masyarakat yang mau menerima ataupun tidak menerima inovasi yang diberikan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai 4 karakteristik dari inovasi, di mana yang pertama adalah relative advantage, di mana apakah inovasi yang diberikan baik atau buruk bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah compatibility atau kesesuaian, di mana inovasi yang diberikan ini sesuai atau tidak dengan keadaan masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga adalah complexibility ataupun kerumitan dari inovasi yang diberikan. Ketika inovasi semakin rumit, maka orang akan semakin malas untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah triability ataupun pengujian ataupun uji coba dari inovasi. Apakah inovasi dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat luas? Nah, teman-teman, tentunya dalam mengadopsi ataupun menerima informasi, masyarakat tidak langsung dapat menerimanya begitu saja. Karena gagasan yang diberikan ataupun gagasan yang baru muncul tidak dapat langsung disetujui oleh masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan
inovasi. Yang pertama adalah munculnya pengetahuan, di mana pada tahap ini mulai munculnya pengetahuan dari masyarakat berkaitan dengan inovasi yang akan diberikan ataupun inovasi yang akan diadopsi oleh masyarakat. Yang kedua adalah persuasi, di mana ini berkaitan dengan pengaruh keputusan. Itu menentukan sikap baik atau sikap buruk dari masyarakat terhadap inovasi yang akan diberikan ataupun inovasi yang akan dia terima. Kemudian yang ketiga adalah keputusan. Nah, dalam keputusan ini berkaitan dengan penerimaan inovasi yang diberikan. Apakah masyarakat mau menerima atau masyarakat tidak mau menerima inovasi yang diberikan. Yang keempat adalah implementasi. Nah, berkaitan dengan implementasi ini, keputusan sudah ditetapkan atau sudah dibuat oleh masyarakat untuk mau menerima ataupun tidak mau menerima inovasi yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah konfirmasi ataupun penguatan kembali dari keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai kategori dari adapter atau orang yang mengadopsi inovasi, di mana orang yang mengadopsi inovasi dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah inovator. Nah, inovator ini merupakan individu yang pertama kali mengadopsi inovasi, di mana individu yang berani mengadopsi inovasi ini dikelompokkan atau tergolong ke dalam 2,5% masyarakat. Ciri-ciri dari mereka adalah orangnya petualang, memiliki keberanian yang tinggi, memiliki keberanian dalam mengambil resiko, dan juga memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Kategori yang kedua adalah early adopters, di mana dalam kategori ini individu itu menjadi pelopor ataupun penerintis dari penerimaan inovasi yang diberikan, di mana early adopters ini tersebar sekitar 13,5%. Di mana ciri-ciri dari mereka adalah orang yang teladan, orang yang sangat dihormati karena memiliki akses yang tinggi. Kategori yang ketiga adalah early majority ataupun pengikut dini, sekitar 34% orang yang menjadi pengikut awal dalam adanya inovasi. Di mana ciri-ciri dari early majority ini adalah orang yang penuh pertimbangan, di mana sebelum melakukan ataupun menerima suatu hal, dia mempertimbangkan banyak sekali hal. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah interaksi internal mereka yang sangat tinggi. Yang keempat adalah late majority ataupun pengikut akhir, sekitar 34% orang yang menjadi pengikut akhir dari penerimaan inovasi yang diberikan. Ciri-ciri dari mereka adalah mereka sangat mempertimbangkan sesuatu berkaitan dengan sosial, budaya, dan juga tekanan dari sekitar mereka, dan mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dalam memilih ataupun mengadopsi sesuatu, khususnya berkaitan dengan inovasi. Kelompok yang terakhir adalah laggards atau orang kolot ataupun tradisional. Sekitar 16% orang masih memikirkan adanya pengaruh budaya ataupun kebudayaan ataupun tradisional yang masih melekat kuat dalam diri mereka ataupun dalam wilayah mereka tinggal, sehingga mereka masih mempertimbangkan inovasi yang diberikan. Ciri-ciri dari orang laggards ini adalah sudah pasti mereka adalah orang yang terisolasi, sangat tradisional, pengetahuan dan juga wawasan mereka sangat terbatas, dan juga sumber daya manusia mereka sangat terbatas, sehingga kemudian mereka tidak dapat mengadopsi inovasi yang diberikan. Baik teman-teman, agar kita semakin mengerti dan semakin paham berkaitan dengan teori difusi inovasi, di sini saya akan memberikan gambaran ataupun saya akan menjelaskan contoh agar kita semua semakin paham mengenai teori difusi inovasi. Nah, contoh yang saya pilih saya baca dari artikel berjudul Lansia dan Aplikasi Peduli Lindungi Selama Pandemi COVID-19. Setelah saya baca artikel ini, saya menemukan beberapa poin penting. Yang pertama adalah banyak lansia mengalami kesulitan dan juga hambatan dalam mengakses dan juga mengoperasikan aplikasi Peduli Lindungi karena mereka tidak betul-betul paham teknologi, atau bisa kita katakan bahwa mereka adalah orang yang gaptek. Poin yang kedua adalah 12 orang lansia menolak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena mereka merasa kesulitan untuk mengakses aplikasi Peduli Lindungi ini dan mereka lebih memilih untuk menggunakan kartu vaksinasi. Poin yang ketiga adalah 7 orang lansia merasa terbantu dan mereka merasa tidak kesulitan untuk mengakses dan mengoperasikan aplikasi Peduli Lindungi. Mereka tidak merasa terbebani dan mereka mau belajar untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena mereka merasa terbantu, terutama untuk akses ke tempat umum. Yang keempat adalah
Lansia yang menolak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini dapat kita golongkan ke dalam kategori adopters, yaitu berupa laggards ataupun kelompok orang tradisional ataupun orang kolot, karena mereka tidak bisa menerima dan juga mengadopsi inovasi teknologi yang sudah ada ataupun yang sudah diberikan. Sebagai penutup pembahasan kita mengenai teori difusi inovasi, saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan singkat kita pada hari ini. Teori difusi inovasi sangat membantu kita mengartikan dan memberikan pemahaman ataupun gambaran kepada kita kenapa ada orang yang mau menerima dan juga tidak mau menerima ataupun mengadopsi adanya inovasi teknologi ataupun inovasi yang diberikan. Terkhususnya berkaitan dengan artikel yang sudah saya berikan sebagai contoh, yaitu berkaitan dengan aplikasi layanan yang diberikan bagi lansia. Kembali lagi ke pertanyaan awal saya sebelumnya, bahwa tentu saja di perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, banyak orang yang mau menerima dan juga banyak orang yang tidak mau menerima adanya inovasi yang diberikan. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, pengalaman, pendidikan, kemudahan dalam mengakses teknologi sangat menjadi faktor-faktor yang menentukan keputusan seseorang untuk menerima ataupun mengadopsi inovasi yang diberikan. Nah, berkaitan dengan contoh ataupun gambaran singkat yang sudah saya berikan, tentu saja dapat kita lihat bahwa banyak lansia yang menolak karena mereka kesulitan untuk mengakses teknologi, namun banyak juga lansia ataupun sekitar 7 orang lansia mereka menerima karena mereka merasa terbantu adanya teknologi yang diberikan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Sekian pembahasan dan penjelasan saya hari ini berkaitan dengan teori difusi inovasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua dapat benar-benar memahami apa itu teori difusi inovasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.